Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di channelnya Ujang Maulana. Oke guys, kali ini kita akan jelajahi lagi tentang kehidupan TKI. Namun kita akan melalui jelajahnya melalui fitur Facebook, yaitu grup Facebook grup TKI Kaburan Arab Riyadh Arab Saudi. Oke, kita di sini cari berita yang menarik dan yang bisa diambil pelajarannya untuk kita, baik buruknya juga. Yang baiknya buat sebagai inspirasi, dan yang buruknya jadikan sebagai pelajaran agar kita tidak mudah terjerumus oleh hal-hal yang tidak baik. Oke guys, uh, belum saya sapa ya teman-teman semua. Halo, assalamualaikum, apa kabar semuanya teman-teman dimanapun berada. Saya berharap dan saya doakan teman-teman dimanapun berada selalu sehat walafiat, khususnya kepada teman-teman TKI yang dimanapun berada, khususnya yaitu para TKI Timur Tengah Arab Saudi dan sekitarnya. Semoga kalian sehat selalu semangat dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga kalian bisa sukses dengan kerja keras kalian dan bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke guys, nah sekarang kita akan masuk ke Facebook, yaitu di sini saya akan masuk ke grup TKI Kaburan Riyadh Arab Saudi. Di sini kita akan mencari hal-hal yang menarik dan yang bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita ambil sebagai pelajaran. Oke guys, ini yang pertama, ini ada postingan dari Cinta LDR. Ada yang tahu gak pasang bulu mata sama sulam alis daerah Riyadh? Kasih infonya. Nih kita cek dulu ya komenannya. Nah, ada komenan dari Pina Rohman. Dia mah gak salah, dia mah pengen sulam alis sama pasang bulu mata. Emang salahnya di mana? Nah, tahu kenapa ini ada tiba-tiba ada komenan begini. Ikut nyari pengen warnai rambut. TKI pada gaya ya kehidupannya itu. Mungkin dia tadinya karena kurang modal buat mempercantik diri, padahal ketika kita kerja di negara orang itu tidak gak apa-apa ya tidak cantik juga. Lagian siapa yang melihat kita kalau bukan majikan? Memang sih kalau untuk menghias diri itu sebagian dari seni, bisa juga menjadikan ibadah, tapi tergantung kitanya siapa yang akan untuk kita. Kalau kita misalkan punya suami tapi di jauh rumahnya, tapi bisa sampai ditelepon kita dandan cantik, lebih diperlihatkan pada suami, itu bisa jadi ibadah juga ya. Tapi tergantung pada niat masing-masing itu. Tapi yang jadi masalah di sini itu bagaimanakah keluarganya yang di kampung sana itu, anaknya, suaminya, apakah sudah tercukupi atau tidak. Tapi terkadang kalau para TKI ketika dikomentari seperti ini, pasti dia bilangnya begini, terserah gua lah, hasil kerja gua, duit gue, gaji gue, apain lu usil, sirik nih ya, kan begitu ya. Tapi ya bodo amat lah. Nah, tapi di sini pada rupa-rupa lah ini keinginan para TKI ini. Ikut nyari pengen warnai rambut, boleh inbox saya. Berarti ini punya salon dia nih, atau juga punya teman mungkin yang kerja di salon, makanya dia suruh inbox. Kita cari lagi komentarnya. Di mana atuh? Mangga inbox, mangga di inbox. Nah, berarti nggak mau publik ini, takut gimana gitu, takut kena komen yang pedas mungkin. Nah, selanjutnya ada komentar dari Sanita Anggraini.
bukan pasang bulu mata atau tete, namanya extension tanam bulu mata. Gaya. Ini berarti TKI yang terdidik atau terpelajar, jadi bisa bahasa Inggris. 15. Bukannya sebelum keluar bahasa Inggris dengan kata-kata extension itu se-Indonesia pasti bilangnya pasang bulu mata. Bagus juga itu. Jadi logikanya main ini para TKI. Ada Mbak yang bikin status nggak salah, dalam tulisannya yang salah Anda terlalu dibikin ribet sama status orang, merasa ada yang paling pintar. Tuh kan TKI itu gitu ya, maksudnya mungkin siapa tahu orang yang mengasihkan bahasa seperti ini bukan merasa pintar, tapi dia ingin berbagi pengetahuannya lah gitu. Karena di negeri orang itu kan masa kita bahas pakai bahasa Indonesia, tapi nggak apa-apa, mungkin ini yang nanyanya ke orang Indonesia, bodo amat lah. Dan bukan intention juga, tapi ALS bos. Ada lagi bahasa Inggrisnya ya. ALS kalau extension mah buat sambung rambut. Malu kena malu juga ya. Aduh meniri weh, kumaha manehnya kakak gening lo batamu lo. Lah kita sekarang kembali aja ke yang rupa-rupanya ya, rupa ini TKI ada yang jualan kosmetik juga nih di grup. Ini buat ibu-ibu. Oke, ini yang menarik dari status dari postingan Imas. Waniasi baik, majikan takut sama pembantunya kerja nggak bersih, banyakan tidur aja, nggak ngomong WK, malamnya dimaki-maki sama pembantu. Berarti pembantunya sakti ini. Malamnya dimaki-maki sama pembantu gara-gara kesalahannya besok paginya merasa bersalah, didiamin seharian sama pembantu itu, sama dia maksudnya pembantu. Dipanggil pun aku nggak nyaut, auto dia jadi sopan kalau nelpon ngucapin salam. Tadinya boro-boro ngucapin salam, jawab salam juga nggak mau. Sakti ya, yang penting kita harus kreatif ketika menaklukkan majikan itu, harus dengan cara apapun. Tapi kalau kitanya pintar, insya Allah akan baik kepada kita. Tapi kalau kita mindset di pikirannya ini udah mau kabur, kalau dimarahin sama majikan, ya buat apa kabur? Kita nggak salah. Kabur itu lebih berbahaya, lebih beresiko. Nah ada yang nawarin kabur nih, nawarin jasa untuk mengkabulkan. Merapat yuk, siapa lagi yang mau dibantu keluar, yang udah enggak betah di majikan, khusus Riyad Damam Al-Qasim Inbox ya. Ini berarti dia nawarin jasa buat ngaburin. Udah amat itu kerjaan dia ya. Ada juga yang calo buat mulangin. Rupa-rupa ya di dunia ini. Kok sekarang jadi banyak banget orang nawarin kabur, tapi kalau ditanya kerjaan suruh inbox. Bukannya kalau transparan dikasih tahu tarif dan juga kerjaannya di kolom komentar lebih bagus, biar yang minat lebih banyak dan enggak ada dusta di antara saudara. Walaupun enggak sekandung, tapi kita saudara sebangsa se-Indonesia. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Ya betul. Ya emang benar sih. Kalau misalnya dia yang nawarin kabulnya orang benar, dan juga nawarin pekerjaannya juga benar, pasti dia akan transparan kepada publik, yaitu kepada calon customernya ya. Tapi mungkin dia itu takut dibully mungkin.
Ya jangan buat teman-teman dimanapun berada ataupun khususnya buat para TKW yang baru datang ke Arab Saudi, kalau ada yang nawarin kabur jangan mau. Kalau nggak jelas kerjaannya nanti kalian bisa dijual. Biarin saya takut-takutin ya biar gak mau kabur. Soalnya kan jadi kaburan itu rata-rata kalau orang baik juga bisa jadi jahat dan bisa jadi orang yang gak benar, jadi negatif ujung-ujungnya. Walau memang pepatah mengatakan tergantung niat dan tergantung orang tersebut, tapi keterangan lebih menjelaskan bahwa lingkungan itu lebih kuat daripada sifat seseorang. Sekuat apapun iman seseorang, kalau lingkungan jelek pasti dia akan terjerumus. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang kaburan khususnya buat cewek, kalau udah kabur rata-ratanya gak mau kerja, pengennya dikasih uang terus, apalagi yang pacarnya sama orang luar. Bisa juga sama orang Indo, tapi kalau sama pacaran sama orang Indo jarang, karena orang Indonesia itu pada nggak punya uang. Ada sih yang kerjaannya bagus, gajinya besar, cuman sedikit, tidak banyak. Nah, makanya rata-rata kalau orang Indonesia ceweknya itu kaburan, suka berpacaran sama orang luar, kadang kumpul domba, karena orang luar itu lebih loyal dan lebih kerjanya itu lebih enak. Supir enak, kalau punya mobil kan bisa jalan-jalan, uang juga gede gajinya dari sampingan hari kesana sini. Makanya cewek-cewek orang Indonesia itu lebih senang kepada orang luar. Selain besar gajinya, anunya juga besar. Apalagi orang Pakistan ya. Nah, buat bapak-bapak, kalau istri mau ke Saudi jangan dikasih izin apapun alasannya, terkecuali sama bapak-bapak kerjanya, kecuali suami istri satu majikan baru top, tapi tidak semua. Tapi kalau istri Anda kalau sudah jadi kaburan, waspada, karena kehidupan di luar itu lebih mengerikan. Memang sekarang mungkin bapak ataupun ibu dikirimin uang, tapi uang itu taunya hasil kerja, tapi kerjanya tahulah, jangan ngomongin orang ya, cuman ngasih bocoran saja. Yang penting saya enggak nyebutin nama orangnya, tetapi kehidupan kaburan seperti itu. Namun tidak semua, ada juga orang yang serius kerjanya. Ketika kabur cari majikan yang baik, menetap di majikan, itu yang bagus. Lis nasa ya Fatah ya Rojak, biarkanlah kami berikanlah kami kesehatan dan rezeki halal barokah melimpah dari arah yang tak disangka-sangka, amin ya rabbal alamin. Mantap statusnya. Yang nyari kontrakan di Jeddah bos. Oke guys, kita langsung aja. Tadi ada berita, nah, penampungan tenaga kerja wanita TKW ilegal di Bekasi, Jawa Barat digerebek oleh BP2MI. Ratusan calon TKW yang akan diberangkatkan ke sejumlah negara berhasil digagalkan, namun tidak ditemukan pengurus yang berada di lokasi karena penggerebekan. Mungkin dia ketakutan ya. Oke, kita langsung, ini dari tayangan RCTI. Bekasi, Jawa Barat digerebek oleh BP2MI. Pengiriman ratusan calon TKW berhasil digagalkan, namun tidak ada seorang pun pengurus yang berada di lokasi. Nah, berarti itu dari ketika digerebek pun si petugas-petugasnya itu tidak mau bertanggung jawab. Jadi untuk ibu-ibu hati-hati ya, kalau mau berangkat ke Saudi itu, yang tadinya membawa harapan, bisa-bisa kalau pulang itu membawa surat gugatan cerai. Lanjut.
161 calon TKW ilegal yang hendak diberangkatkan ke luar negeri berhasil digagalkan petugas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Petugas menggerebek tempat penampungan TKW ilegal di Jalan Raya Hankam, Bekasi, Jawa Barat. Namun sayangnya tidak ada satupun petugas tempat penampungan yang berada di lokasi saat penggerebekan. Masya Allah. Ratusan TKW ilegal dari berbagai daerah dijanjikan akan diberangkatkan oleh perusahaan perekrut TKI ilegal ke sejumlah negara di Timur Tengah. Wow, rata-rata semuanya targetnya itu Timur Tengah. Awas, hati-hati ya buat ibu-ibu dan buat bapak-bapak, tolong dijaga ibu-ibunya. Perusahaan merekrut ratusan calon TKW melalui calo yang ada di daerah dengan iming-iming uang tips. Para calon pekerja ini tidak memakai visa kerja dan memakai visa kunjungan atau turis. Nah, kemarin kan sudah dibahas dari video selanjutnya bahwa di sini tidak memakai visa kerja. Berarti ini pemerintah itu tidak salah kalau ketika TKI itu berangkat dapat masalah tidak mau dibantu karena sudah diberitahu pada sebelumnya. Namun kitanya aja yang terlalu ngeyel. Visa jarah itu berbahaya ya. Visa jarah atau visa kunjungan jangan mau ya. Penampungan ini sendiri kakak udah tahu kalau memang ini ilegal sebelumnya? Nggak tahu, setahu saya sih ini legal ya. Saya nggak tahu prosesnya. Berarti pas kemarin mereka ke rumah karena Rata-rata semua calon pekerja ini tidak tahu kalau itu ilegal dan memang tahu udah kenal ya, prosesnya. jadi percaya seperti itu ya. Udah tahu sebelumnya orang. Seperti biasa ya, mereka itu menggunakan kaki tangan. Dulu mereka menggunakan istilah sponsor. Saya kemudian mengganti istilah sponsor dengan calo. Setuju. Sponsor adalah calo. Karena prakteknya adalah praktek calo. Calo ini kaki tangan yang turun ke desa-desa. Kemudian mendekati masyarakat atau calon korban. Menjanjikan pekerjaan, menjanjikan akan dibekerjakan secara cepat, menjanjikan gaji yang sangat tinggi. Tempat penampungan tenaga kerja ilegal ini sangat tertutup dan sembunyi-sembunyi. Nah, buat para ibu-ibu, kalau suami lagi turun perekonomiannya ataupun pekerjaannya, ibu-ibu mohon sabar karena ketika istri yang baik itu, istri yang soleh itu ketika sabar dan membangkitkan semangat suami untuk bekerja. Nah, ibu-ibu jangan langsung ambil keputusan untuk berangkat ke Saudi ya, karena itu bisa membahayakan diri ibu. Polisi bersama dengan BP2MI masih mendata dan ratusan calon TKW ini akan dipulangkan ke daerah asal mereka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Nah, buat ibu-ibu jangan terlalu tergiur oleh rayuan-rayuan sponsor, rayuan-rayuan calo. Nah, itu adalah penipu semuanya orang. Dia yang turun-turun ke desa itu dia juga bekerja. Tapi kalau ketika ia dipinta untuk tanggung jawab, Penampungan saya tenaga yakin kerja wanita. dia tidak mau untuk bertanggung jawab. Ketika ibu-ibu sudah berada di rumah majikan, kemudian mendapatkan kesulitan begini-begini di kontak, pasti ibu-ibu susah. Makanya kalau ibu-ibu mau berangkat ataupun ada calon yang menawarkan pekerjaan, pertama harus tahu keluarga sponsor, harus tahu di mana kampungnya, dan harus tahu apa pekerjaannya. Nah, di situ kalau ibu-ibu ketika mau berangkat ke Saudi pun sudah dimajikan ada masalah pun, maka sponsor bisa kita tuntut melalui keluarga kita yang ada di rumah atau yang ada di Indonesia. Kita datangi rumahnya. Tapi kalau ibu-ibu tidak tahu sponsor itu seluk-beluknya, jangan mau nanti ibu-ibu itu akan apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang merenah atau kurang enak di hati-hati para pemirsa dan ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak semuanya, mohon dimaafkan. Dan apabila ada ya kebaikannya, mohon kita ambil sebagai hikmahnya, dan ketika ada kejelekannya maka kita buang dan jadikanlah sebagai pelajaran agar kita tidak mudah terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Usikum bi nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.